Ada yang bersedia? Dua pembukaan. Kita mau nyanyi satu lagu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Lagu ini. Kemudian ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi ya, karena ini berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Betapa besar kasih Allahku, sehingga Kau berikan Yesus Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh dunia kekal. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembahkan. Engkau Engkau yang layak untuk sembah, Engkau yang layak untuk sembah. Oke, dipersilakan yang terbeban untuk berdoa. Mulai kita belajar malam hari ini. Ya, Bu Ana. ya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami bisa berkumpul satu sama yang lain ya Bapa. Sebentar, kami akan mendengarkan sebagian dari sabdamu ya Bapa. Engkau mau pimpin Pak Erben, Engkau mau berkati dalam pembawaan firman-Mu ya Bapa, sehingga menjadi rema buat kami ya Bapa. Bapa, Engkau mau tutup bungkus kami semua, Bapa yang berada di tempat ini, Bapa di room ini, sehingga kami fokus mendengarkan sebagian dari sabdamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Salam Pak, malam. Nah, kita akan belajar dari
seperti kebenaran iman dalam hari ini. Puji Tuhan, dalam hari ini topik materi kita berbicara tentang berkat Allah di dalam Yesus Kristus ya. Yaitu kita ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita mengerti, kita pahami, untuk kita imani dalam hidup kita. Saya mengatakan bahwa berkat terbesar telah Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Sebelum kita masuk kepada topik atau kepada materi yang saya sudah siapkan ini, mari kita melihat Alkitab kita masing-masing untuk kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya bacakan untuk kita, untuk teman-teman semua bisa melihat di Alkitab masing-masing atau di handphone suci masing-masing tentang materi ini, karena menurut saya kita perlu membaca supaya nanti kita bisa berdiskusi tentang kebenaran yang luar biasa ini. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian Oke, selanjutnya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Di materi pelajaran kita pada sesi ini,
Topiknya adalah berkat Allah di dalam Yesus Kristus. Dan saya mengatakan bahwa berkat terbesar telah Allah berikan melalui Yesus Kristus, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Di dalam teks ini sedikitnya bisa kita menemukan 4 berkat Allah yang luar biasa yang Allah sediakan bagi orang yang percaya atau di dalam Yesus Kristus bagi semua umat manusia. Dan kalau manusia menerima Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka 4 berkat yang luar biasa di dalam teks ini akan menjadi milik daripada orang tersebut. Dan kita semua yang ada di Zoom ini, tentu kita akan memilikinya. Nah, tetapi sebelum masuk kepada topik 4 berkat besar yang Allah sediakan di dalam Yesus buat kita, saya mengawali dulu dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan firman Tuhan. Apa itu firman? Sebenarnya di kelas kita ini sudah biasa saya bahas. Firman di dalam teks ini, dalam bahasa Yunani memakai kata logos. Logos itu diartikan sebagai ilmu, hikmat, pikiran Allah, pengetahuan Allah, atau rasio Allah. Jadi kalau dikatakan di ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman di sini berbicara tentang ilmunya Allah, hikmatnya Allah, pikirannya Allah, pengetahuannya Allah, yang maha kuasa, yang ajaib, yang mulia, yang perkasa, kekal ada di dalam diri Allah. Jadi firman di sini memakai kata logos. Kalau kita mau belajar Alkitab, sebenarnya oleh LAI ada 3 kata Yunani yang berbeda, tetapi diartikan sebagai firman. Yang pertama logos, yang kedua rema. Rema itu perkataan-perkataan atau hikmat Allah yang diam dalam diri kita, mengubah kita, memperbaharui diri kita, itu yang disebut dengan rema. Yang ketiga itu grape. Grape ini adalah Alkitab. Tulisan-tulisan para rasul, para nabi yang mengisahkan tentang kebesaran Allah atau bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah sejarah umat manusia, khususnya Israel, dan itu dituliskan menjadi kitab, itu disebut grape. Jadi ada 3 kata firman dalam teks Yunani berbeda artinya ini, tapi oleh LAI diartikan sebagai firman. Yang pertama logos, yang kedua rema, yang ketiga grafe. Grafe itu tulisan-tulisan yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para rasul, kepada para nabi, dan itu berbicara tentang karya Allah. Itu namanya grafe. Sedangkan rema, ketika pengajaran-pengajaran Allah, pengajaran-pengajaran para nabi, atau pengajaran-pengajaran Kristus, diam dalam hidup kita, mengubah diri kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah perilaku kita, mengubah konsep kita, itu disebut dengan rema. Sedangkan logos itu berbicara tentang ilmu, hikmat, pikiran Allah. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Yang berikut, kapan firman ada? Jawabannya jelas bahwa firman ada itu kekal. Ada sebelum dunia diciptakan. Karena dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu permulaan dari segala ciptaan. Jadi apa itu firman? Ilmu Allah, hikmat Allah, pikiran Allah, pengetahuan Allah. Kapan firman Allah, kapan ilmu Allah, kapan hikmat Allah, kapan pikiran Allah yang maha kuasa ini ada? Tentu kekal. Bahkan sudah ada sebelum dunia diciptakan. Karena dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Oke. Yang kedua, di mana firman itu ada? Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di mana firman ada? Jawabannya adalah di dalam diri Allah. Pikiran Allah tentu ada di dalam diri Allah. Hikmat Allah di dalam diri Allah. Pengetahuan Allah di dalam diri Allah.
Nah, ini harus dipahami dulu pendahuluannya. Baru apa fungsi firman? Apa fungsi firman Allah ini di dalam diri Allah itu sendiri? Ini bisa kita melihat di dalam ayat 3. Dikatakan di dalam ayat 3 di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, apa fungsi firman Tuhan? Firman Allah adalah kuasa Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi dari sini kita mengerti ya, apa itu firman. Nah, di sini. Terus pertanyaan yang berikut, firman jadi manusia untuk apa? Ini yang mau saya sampaikan. Untuk apa firman itu, hikmat Allah itu, pikiran Allah itu Allah wujudkan hadir dalam natur manusia di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Inilah yang menjadi pembelajaran kita malam hari ini. Apa berkat? Apa berkat yang luar biasa? Apa tujuan Allah di dalam firman yang menjadi manusia hadir di dunia ini yang bernama Yesus Kristus? Nah, ini harus kita mengerti ya. Jadi firman Allah yang kekal di dalam dirinya diturunkan menjadi manusia. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Maka saya katakan Yesus itu adalah firman yang hidup, yang mengubah hidup semua manusia yang percaya, sehingga hidupnya menjadi baru dengan karakter baru, sehingga kehidupannya itu menjadi kehidupan, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang bagi orang lain. Jadi Yesus yang hidup itu hidup dalam diri kita, maka dengan hidupnya Yesus yang ada dalam diri kita, mengubah hidup kita, mengubah paradigma cara pandang kita, mengubah karakter kita, mengubah prinsip-prinsip kita tentang menjalani hidup. Dengan demikian, maka kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita berkenan di hadapan oleh saudara-saudara kita yang lain. Sekarang saya masuk kepada poin yang pertama. Apa berkat besar yang Allah sediakan melalui firman yang menjadi manusia? Kita melihat ayat 4, dikatakan di sini ya, di dalam Dia, di dalam firman yang menjadi manusia, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dalam teks ini memakai kata zoe, di mana kata zoe ini digunakan 36 kali dalam Injil Yohanes. Di dalam Alkitab ada dua kata hidup ya sebenarnya. Yang pertama itu bios. Bios itu berbicara tentang kehidupan kita secara lahiriah. Makan, minum, tidur, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, itu namanya bios. Tetapi di dalam ayat ini kata hidup di sini memakai kata zoe. Kata zoe di sini menunjuk kepada hidup yang kekal, atau bisa diartikan hidup yang sebenarnya, atau diartikan juga sebagai hidup berkualitas. Jadi berkat yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus yang adalah firman itu, berkat pertama yang bisa kita lihat di sini adalah Allah menyediakan hidup yang kekal bagi manusia. Dan inilah sebenarnya arti hidup kita. Berarti kalau orang tidak memiliki hidup yang kekal, maka sesungguhnya dia belum memiliki hidup yang sebenarnya. Makanya kan tanpa kebenaran hidup di dalam Yesus ini, orang itu nggak mengerti arti hidupnya sebenarnya. Semuanya walau-walam ya, mudah-mudahan, kumaha engke kumaha, gitu orang Sunda bilangnya. Jadi, zoe, hidup yang kekal, Allah anugerahkan kepada kita di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Dan ketika kita memiliki hidup yang kekal ini, maka kita memiliki hidup yang berkualitas. Makanya saya katakan orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus, hidupnya berkualitas, unggul, memiliki kelebihan-kelebihan atas orang-orang yang tidak memiliki Kristus. Makanya kalau kita berbicara data dunia, orang-orang hebat adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengubah dunia ini, yang mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai kemajuan, dengan nilai-nilai kebenaran, adalah orang-orang yang sudah mengalami hidup kekal di dalam Yesus, di dalam dirinya sendiri. Jadi Zoe itu berbicara hidup kekal, berbicara tentang hidup yang sebenarnya, dan berbicara tentang hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas inilah yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam Yesus. Kita tahu ya, dikatakan di dalam Roma dan juga di Korintus, Yesus kan itu disebut Adam yang terakhir. Adam yang pertama membawa manusia kepada kerusakan hidup, kerusakan berbagai hal, dimensi kehidupan. Tetapi Yesus datang memberikan hidup yang berkualitas, artinya memulihkan keadaan manusia yang berdosa karena Adam yang pertama. Dan Yesus memulihkan menjadi hidup yang berkualitas melalui kedatangannya menjadi Adam yang kedua. Maka dikatakan oleh Yesus ya di dalam Yohanes 11 ayat 25. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca Yohanes 11 ayat 25 ini? Ada yang... Bentar, Pak. Yohanes 11 ayat 25. Ya, ada di layar. Oh iya. Oke, silakan dibaca. 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Wow, luar biasa kan? Satu-satunya pribadi yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, Yesus memberikan kita hidup yang berkualitas, hidup kerajaan surga, hidup yang kekal, hidup yang sebenarnya. Jadi kematian itu bukan lagi menakutkan buat orang Kristen. Tapi kematian itu adalah sebuah perjalanan tahapan hidup untuk masuk kepada hidup yang kekal, yang dijanjikan, yang disediakan, yang direncanakan oleh Allah di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi sungguh luar biasa kita menjadi orang Kristen. Di dalam Yesus itu Allah sediakan kehidupan. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus adalah pribadi yang menghidupkan orang mati. Ada nabi kerjanya mematikan orang hidup. Tapi Yesus itu menghidupkan orang mati. Luar biasa ya. Nah itu dia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi hidup di dalam Yesus, arti hidup yang dijamin oleh firman adalah hidup yang kekal. Maka Yohanes 3:16, saya yakin kita semua tahu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah esensi hidup manusia. Sekaligus inilah menjadi tujuan kehidupan. Sebab hidup kekal berbicara tentang keselamatan yang merupakan rencana Allah sendiri. Jadi hidup manusia di dunia ini pasti akan berakhir. Semua akan mati. Tetapi bagaimana dengan nilai hidup kita? Orang yang percaya kepada Yesus, nilai hidupnya adalah hidup yang kekal. Tetapi orang yang di luar Yesus adalah nilai hidupnya kematian kekal. Hidup yang tak berkualitas, hidup yang tak berarti. Maka kalimat ini perlu untuk kita renungkan. Tanpa Tuhan juga mati. Tanpa Yesus orang juga mati. Bersama Yesus juga orang mati. Namun mati tanpa Tuhan, mati tanpa Kristus menuju kematian kekal. Namun mati bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus, bersama dengan Sang Firman yang menjadi manusia, mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Pilihannya adalah mau memilih hidup bersama Yesus, mati bersama Yesus, atau hidup tanpa Yesus, mati tanpa Yesus. Tinggal itu pilihannya.
Ini yang harus dipastikan. Hidup tanpa Yesus, mati tanpa Yesus, atau hidup bersama Yesus, mati bersama Yesus. Tetapi dikatakan oleh Yesus, dia kebangkitan dan hidup, orang yang mati, hidup. Itu hanya jasmani dan nanti akan dibangkitkan. Sekarang, bagaimana dengan hidup kita? Sebelum kita mengenal Yesus, dengan setelah kita mengenal Yesus. Saya yakin hidup mengenal Yesus, hidup di dalam Yesus, ada banyak hal yang kita rasakan tentang arti dan nilai kehidupan yang sebenarnya. Dan kita sudah merasakan yang namanya nilai-nilai kerajaan surga itu dalam hidup kita. Itu poin pertama, berkat yang Allah sediakan melalui Yesus yang adalah Sang Firman. Yang kedua, di dalam ayat 5, di dalam Injil Yohanes ini, kita melihat ya, ayat 5 dan ayat 9, dikatakan begini ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Di dalam Yesus, yang pertama tadi ada hidup. Yang kedua, di dalam Yesus ada terang. Berbicara tentang terang, ini berbicara tentang pengenalan kepada Allah. Kehadiran Yesus, Sang Logos yang menjadi manusia, dialah yang membawa pencerahan yang jauh melebihi pencerahan yang telah diberikan Allah kepada manusia sebelum Yesus datang, sebelum Sang Firman. Ibrani pasal 1 ayat 1-4 dikatakan, kalau zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia melalui para malaikat, melalui para nabi, tetapi sekarang ini dia berbicara kepada kita melalui Sang Firman, anaknya yang tunggal. Dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Jadi berbicara tentang di dalam Yesus ada terang, yang pertama ini berbicara tentang kita mengenal Allah kita. Kita tahu ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Mereka jauh dari kemuliaan Tuhan. Mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan secara leluasa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus datang membawa kita mengenal Allah itu secara pribadi di dalam kehadiran Kristus. Maka saya percaya orang yang semakin dekat dengan Yesus akan semakin mengalami kasih Allah, akan semakin mengerti kehendak Allah, akan semakin hidupnya diserahkan kepada Allah. Karena memang di dalam Yesus ada terang. Baru terang ini juga berbicara tentang bahwa di dalam Yesus, terang yang sesungguhnya ini menyingkirkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang dosa. Maka saya melihat orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, dia akan berani melangkah meninggalkan dosa-dosanya. Baik itu dosa kesukaan atau dosa apapun. Baru di dalam Yesus ini menyingkirkan kegelapan. Kegelapan berbicara tentang moral, perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi makanya saya katakan orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus itu, kegelapan akan tersingkir, dosa, moralitas, perilaku, sikap, semua akan tiap-tiap hari dibaharui sampai kita serupa dengan Kristus. Dan itu tujuan dari kehadiran Kristus untuk menerangi kita. Baru Yesus adalah terang, ini juga berbicara tentang bahwa Yesus memberikan teladan. Teladan apa? Teladan tentang etika. Teladan tentang moralitas yang sempurna. Teladan tentang perbuatan baik, perbuatan kebajikan, perbuatan kebenaran. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus ini menyingkirkan begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu yang ada di dunia ini. Jadi kita melihat ya, di dalam Yesus ini, terang yang sesungguhnya itu kita temukan. Kita mengenal Allah dengan benar, kita bersekutu dengan Allah dengan benar, kita bisa menanggalkan dosa-dosa, kita bisa meninggalkan perilaku dan moralitas yang buruk, bahkan kita memiliki sosok teladan tentang etika dan moral yang sempurna. Dan kita mengerti ajaran-ajaran yang kudus dan mulia dengan sendirinya.
maka kegelapan tersingkirkan. Dan ini sangat ditegaskan oleh Yesus lagi di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 12 ayat 46. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dunia ini berbicara tentang sistem yang ada di dunia ini. Nilai-nilai yang ada di dunia ini, Yesus datang untuk meneranginya. Maka saya katakan orang yang ada dalam kegelapan, kegelapan karena dosa atau kegelapan gak mengerti masa depan, tapi kalau dia datang kepada Yesus, mengalami terang Yesus dalam dirinya, maka dia mengerti, dia mengenal Tuhan, dia mengenal tujuan Tuhan, dia merasakan, dan dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu ya yang sangat luar biasa di sini. Jadi terang ini memungkinkan kita melihat objek secara lebih jelas. Jadi Yesus adalah terang dunia, berarti kalau Yesus ada dalam diri kita, maka kita bisa melihat objek secara jelas. Berbicara objek apapun yang ada di dunia, bicara keluarga, berbicara pekerjaan, berbicara pergaulan, kita bisa melihat dengan jelas. Kita bisa mengerti, sehingga kita tidak sembarangan. Dengan terang, kita dapat melihat bentuk, kita bisa melihat jarak, relasi antar objek. Dalam filosofi Yunani, terang adalah simbol pengetahuan. Jadi dalam filosofi Yunani itu, terang itu adalah simbol pengetahuan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 5 tadi dikatakannya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Alkitab, kegelapan ini menjadi simbol ketidaktahuan, simbol dari dosa, simbol kesengsaraan, simbol penderitaan, simbol tanpa harapan. Tetapi hanya dengan memiliki pengetahuan yang benar, hanya dengan memiliki kebenaran, hidup di dalam Kristus, maka kita dapat keluar dari ketidaktahuan. Kita keluar dari dosa, kita keluar dari kesengsaraan. Itulah jaminan yang kita dapatkan jika kita bersandar pada firman Tuhan. Maka sekarang bagaimana aku diubahkan dari masa lalu menjadi baru seperti sekarang ini? Kita tentu diubah oleh Tuhan karena kita sudah memiliki terangnya. Nah, itu ya pelajaran yang luar biasa yang bisa kita temukan. Yang ketiga, di dalam Yesus kita diangkat jadi anak-anak Allah. Ayat 12, saya bacakan ya, ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak Allah. Anak Allah di sini artinya identitas yang baru. Anak Allah itu berbicara tentang kita diberi kuasa, kita diberi wewenang, kita diberi otoritas menjadi seorang anak. Bahkan anak Allah ini berbicara tentang kita diberikan fasilitas. Anak Allah ini juga berbicara tentang kita diberikan, kita memiliki spiritualitas. Kuasa dan wewenang atau hak yang diberikan Allah kepada orang percaya di sini adalah untuk masuk dalam kerajaan surga. Bahkan juga memerintah bersama Kristus dalam kerajaan surga. Bahkan juga memiliki otoritas untuk mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Yesus. Anak Allah ini dialamatkan kepada semua orang percaya. Tidak melihat suku, agama, bangsa, atau negara apapun. Jadi ini berkat ketiga yang Allah sediakan bagi kita di dalam kehadiran Sang Firman. Kita diangkat jadi anak-anak Allah. Kita bisa bayangkan ya, kita disebut anak-anak berdosa, anak-anak duniawi, atau bahkan mungkin anak iblis. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, status kita itu diubah. Identitas kita itu diubah. Baru kita diberikan kuasa, diberikan wewenang, kita diberikan otoritas untuk masuk kerajaan surga, untuk memerintah bersama Kristus. Bahkan kita diberikan kuasa, otoritas untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan cara-cara yang luar biasa. Dan ini bisa kita lihat ya di dalam kehidupan para murid-murid. Bagaimana para murid-murid itu diberikan Yesus juga kuasa, bagaimana mereka mengusir setan, bagaimana mereka mengadakan mujizat,
bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Jadi sungguh luar biasa sebenarnya yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Jadi Kristen sebagai anak-anak Allah, kita harus meneladani hidup Yesus sebagai anak Allah. Ini menjadi teladan kita. Jadi karena kita anak-anak Allah karena Yesus, maka karakter Yesus, cara hidup Yesus, prinsip-prinsip Yesus harus juga melekat dalam diri kita. Itu harus sebenarnya. Bagaimana sikap Yesus, bagaimana Yesus terhadap orang miskin, bagaimana Yesus terhadap orang berdosa, bagaimana Yesus terhadap orang sakit, bagaimana Yesus terhadap orang tersesat, bagaimana Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana Yesus terhadap bangsa-bangsa lain, kaum-kaum yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Jadi karena kita anak-anak Allah, maka kita mewarisi karakter, sifat, cara, dan gaya hidup yang dimiliki oleh Kristus, yang olehnya kita menjadi anak-anak Allah. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah teladan Yesus ini menjadi nilai-nilai dalam pelayanan kita? Sudahkah teladan Yesus ini menjadi nilai dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita? Itu yang ketiga ya. Yang keempat, saya mau sampaikan ini, dan ini yang terakhir, di dalam Yesus ada kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 16-17 ya. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kata kasih karunia di dalam teks ini memakai kata karis. Bahasa Ibraninya itu chen. Kata ini dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan, baik dari manusia dan juga dari Allah. Artinya begini, di dalam Yesus kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Tentu kita kan dalam perjalanan hidup kita ini kan kita jatuh bangun. Kita jatuh bangun dalam dosa. Tetapi di dalam Yesus Allah sediakan pengampunan. Dan pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus di sini adalah di dalam Yesus kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan dalam Yesus juga kita mendapatkan pengampunan dari sesama. Karena Yesus yang hidup dalam diri kita mendekatkan kita dengan Bapa di surga. Mendekatkan kita dengan sesama kita. Luar biasa. Maka saya katakan, hanya Yesus yang bisa memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka kita pasti akan didamaikan oleh kasih Yesus itu dengan orang lain. Orang lain yang memiliki hubungan yang retak dengan kita. Tapi ketika Yesus memimpin kita, maka kita akan didamaikan dengan orang lain. Kita dituntun untuk mengasihi dan mengampuni. Dan di dalam Yesus juga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Kata kasih karunia di sini diartikan ini sebagai perbuatan seorang atasan, Allah, yang menunjukkan kepada bawahannya, menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia, padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerima. Jadi kasih karunia itu artinya atasan kita berbuat sesuatu yang sangat baik kepada kita. Dia menyatakan kasih kepada kita. Tapi sebenarnya kita tidak layak menerima pemberian atasan itu. Tapi itu diberikan kepada kita. Jadi artinya begini. Di dalam Yesus Allah memberikan kita pengampunan. Sebenarnya kita tidak layak untuk diampuni. Layaknya kita dihukum. Layaknya kita itu dihukum, dikasih ganjaran. Tetapi kasih Allah itu mengubah. Seharusnya hukum yang harus diberikan, hukuman, tetapi diganti dengan kasih, pengampunan. Seharusnya kita dilemparkan ke neraka karena dosa kita. Tetapi kasihnya mengubah, mengampuni kita. Sehingga kita dilayakkan masuk kerajaan surga. Jadi seseorang yang sedang memberikan dampak kasih karunia kepada sesuatu, akan menimbulkan dampak baik pada kedua belah pihak. Sehingga ada kedamaian, ada kenyamanan, ada pemulihan, ada kelegaan. Jadi berkat yang keempat ini kasih karunia demi kasih karunia, artinya
kasih karunia Tuhan tak berkesudahan di dalam Yesus buat orang yang percaya sungguh kepada Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi Allah adalah kasih karunia. Allah dalam kasih karunia-Nya memperlakukan kita walaupun kita bersalah seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Kita bayangkan ya, Allah memperlakukan kita di dalam kasih karunia-Nya walaupun kita berdosa, walaupun kita bersalah, tetapi Dia memperlakukan kita seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Artinya, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Tuhan tidak mengingat-ingat kegagalan kita. Tuhan tidak mengingat-ingat kebobrokan kita. Dia mengampuni, Dia memulihkan, Dia melawat, Dia memperbaharui kita. Maka dulu waktu saya pernah sekolah Alkitab, ada satu lagu mengatakan kalimatnya seperti ini. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku, Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduanmu, melayani, mengasihi selamanya. Jadi Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Tuhan tidak mengingat-ingat keburukan kita. Tetapi Dia datang dengan kasih, memberi pengampunan, memberi pemulihan, membangun relasi, membangun sebuah hubungan yang sangat intim. Jadi saya berpikir begini, di dalam Yesus inilah kita mendapatkan pengampunan, pemulihan, pembangunan relasi kembali dengan Allah. Oke, nanti kita bisa diskusikan lebih dalam ini ya. Jadi di dalam Yesus kita memperoleh limpahan berkat. Ini yang disebut dengan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi berkat Allah di dalam Yesus bagi kita adalah berbicara juga berkat jasmani ketika kita menjalani hidup di dunia ini, tetapi juga berkat rohani yang luar biasa, yaitu diberikan kita hidup, diberikan kita terang, kita dijadikan anak-anak Allah, dan kita dipulihkan kasih karunia demi kasih karunia terjadi selalu diberikan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Jadi kasih karunia Allah ini membebaskan kita dari kutuk dosa. Kasih karunia Allah ini membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Kasih karunia Allah ini membebaskan kita dari ikatan iblis, dari maut, dari kebinasaan. Jadi sungguhlah kita bersyukur bahwa Allah memberikan berkat yang melimpah melalui kehadiran Sang Firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Oke, tadi kita sudah nyanyikan lagu ini, maka melihat betapa agungnya Allah yang mengutus firman menjadi manusia, melihat betapa agungnya Kristus yang datang dari Allah, firman-Nya menjadi manusia. Kita diberikan hidup, kita diberikan terang, kita diberikan status baru menjadi anak-anak Allah, dan kita diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Inilah hidup yang sesungguhnya. Inilah berkat Allah yang melimpah yang Allah sediakan di dalam Sang Firman. Kalau kita mau belajar nanti teologi Yohanes, maka boleh saya katakan 4 topik tersebut yang kita bahas di sini adalah malam hari ini merupakan inti pembahasan dari seluruh kitab suci. Jadi seluruh kitab suci, khususnya tulisan teologi Yohanes, itu berbicara tentang hidup kekal, berbicara tentang terang, berbicara tentang status kita sebagai Allah, dan berbicara tentang kasih karunia demi kasih karunia Allah limpahkan di dalam Kristus buat kita. Itulah inti dari seluruh teologi Injil Yohanes kalau kita mau bahas keseluruhan.
dari kitab Injil Yohanes ini. Oke, saya pikir sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman kalau mau bertanya dipersilahkan, monggo. Oke, ada yang mau bertanya? Atau ada mau kasih masukan lah, boleh. Silakan, teman-teman semua. Saya mau tanya, Pak. Halo? Ya, silakan, silakan. Ya. Begini, Pak. Terkadang kita suka menyampaikan doa kepada Tuhan itu ada kalimat, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami, baik yang kami sengaja atau tidak kami sengaja. Pertanyaan saya, kita ini kan manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Dosa besar, dosa kecil. Nah, Pak, kadang-kadang kalau kita sedang berkendaraan, kadang-kadang di jalan ada orang misalnya nyalip atau orang bagaimana. Kadang dari mulut ini suka keluar kata-kata yang tidak sadar. Kita keluarkan ya mungkin perkataan-perkataan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu bagaimana ya, Pak? Sedangkan kita sudah hidup di dalam Kristus gitu. Ya, memang di satu sisi ya ada namanya hal-hal manusiawi, tapi walaupun itu kan tetap juga sebuah kelalaian kita, kesalahan kita, dan tentu kita kan harus memperbaiki juga diri dari hal seperti itu. Dan saya yakin ketika kita bergantung dan benar-benar belajar untuk hidup dalam Tuhan, semua kata-kata yang seperti itu bisa kok kita hilangkan, tetapi memang membutuhkan proses ya, membutuhkan proses di situ. Ya, Jadi itu artinya apakah kita bisa layak masuk dalam kerajaan Allah atau bagaimana, Pak? untuk masuk dalam kerajaan Allah itu kan berbicara tentang iman kepada Kristus yang kita nyatakan dalam perbuatan. Tetapi perbuatan ini kan membutuhkan sebuah proses pembentukan ya. Jadi tidak serta-merta karena kita masih begitu berarti nggak masuk surga, bukan begitu ya. Nah, jadi apanya cara pemahaman kita sudah dianugerahkan ini hidup yang kekal, kita sudah memiliki. Tetapi dalam masa menjalani itu kan kita kan masih ada sisi kemanusiaan kita, free will kita. Dan ketika free will itu kan melakukan kesalahan, Tuhan tetap mengampuni kita dan Tuhan mengendaki bahwa kita itu terus berubah makin dewasa. Saya melihatnya seperti itu. Jadi bukan lebih pada tekanannya masuk surga apa enggak gitu ya. Masa gara-gara gitu nanti nggak masuk surga kan lucu juga. Itu manusiawi sih ketika kita melakukan kesalahan perlu diceritakan tadi. Oke, ada lagi mungkin teman-teman, mungkin topik kita hari ini kan saya membahas menyampaikan nggak mengajar kayak khotbah ya, karena lihat materinya juga banyakkan tentang kajian Alkitab sih, bukan doktrin, walaupun awal tadi saya bahas doktrin juga ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanya? Ibu Hilda, Ibu Alim, Ibu Belajar, Ibu Lenovo, Ibu Aliana Rosa. Shalom Pak, saya baru masuk, baru tahu. Tadi khotbahnya tentang apa ya Pak? Maaf saya tanya. Oh, tadi itu berbicara tentang berkat yang Allah sediakan di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Ada 4. Yang pertama, kita diberikan hidup yang kekal. Yang kedua, kita diberikan terang, menyingkirkan segala kegelapan. Yang ketiga, kita diberikan status yang baru, identitas baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, kita diberikan limpahan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang pengampunan, pemulihan, pembaharuan hidup. Nah, itu sih tadi. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ya, ayat 1 sampai 18. Oke, ada yang mau bertanya kan? Pak, saya itu tadi yang terakhir apa Pak? Kan ada 4.
Oh ya, ada 4 memang tadi. Ini berkat yang Allah sediakan. Ya, Iya. nanti materinya sedikit. Yang keempat itu ini, di dalam Yesus. Diulang Pak, itu apa, satu hidup yang kekal ya. Ya, salam Pak. Saya ulang sedikit singkat ya. Di dalam Yesus itu ada hidup. Hidup di sini memakai kata zoe ya. Zoe itu artinya hidup yang berkualitas, hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal. Dan ini yang kita temukan diberikan Allah melalui kehadiran Sang Firman menjadi manusia. Hidup yang kekal. Ya, jadi hidup yang kekal ini merupakan esensi hidup manusia, tujuan hidup manusia. Tanpa hidup yang kekal, maka sebenarnya manusia tidak memiliki arti hidup. Yang kedua, di dalam Yesus itu ada terang. Terang di sini berbicara tentang pengenalan relasi yang sangat dekat dengan Allah. Situ ya. Baru terang ini berbicara tentang menyingkirkan segala bentuk dosa, moralitas dan perilaku yang tidak berkenan. Baru berbicara terang, ini menunjuk bahwa di dalam Yesus kita mendapatkan, memperoleh teladan etika dan moral ya, baik tentang bersikap kepada orang lain, tentang keluarga, tentang urusan, tentang kesemua yang baik ada di dalam Yesus. Itu namanya terang. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Terang ini adalah modal kita untuk kita bisa keluar dari ketidaktahuan, dari dosa, dari kesengsaraan. Dan terang ini tidak akan pernah dikuasai kegelapan, tapi menyingkirkan kegelapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Yesus kita diangkat jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini berbicara tentang identitas yang baru. Jadi kita tadi kan anak-anak dunia, anak-anak dosa, tapi sekarang menjadi anak-anak Allah. Anak Allah artinya bahwa kita memiliki identitas yang baru, kita diberikan kuasa, wewenang, otoritas untuk masuk kerajaan surga. Bahkan diberikan kita fasilitas hidup sebagai seorang anak Allah. Dan kita juga diberikan spiritualitas yang baru, kerohanian yang baru. Dan kita memiliki otoritas untuk mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Yesus. Anak-anak Allah berarti diberikan otoritas mengusir setan, mengadakan mujizat dan lain sebagainya ya. Di situ. Yang keempat, di dalam Yesus kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia di sini berbicara tentang pengampunan yang diberikan oleh Allah dan juga berbicara pengampunan perdamaian kita dengan sesama. Sebenarnya karis atau kasih karunia ini itu diartikan perbuatan seorang atasan, dalam konteks ini adalah Allah yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerima itu. Jadi Allah memberikan sesuatu yang bernilai luar biasa. Tapi selayaknya kita tidak layak mendapat itu, tapi diberikan untuk kita. Jadi Allah itu kasih, dia memperlakukan kita dengan penuh kasih. Dia tahu kita bersalah, dia tahu kita berdosa. Tapi oleh kasihnya dia tetap memperlakukan kita seolah-olah kita tidak berbuat dosa. Dia tidak ingat-ingat dosa kita, dia tidak ingat-ingat cacat celah kita, dia tidak ingat-ingat segala kekurangan kita. Dia membalut, dia melawat, dia memulihkan, dia mengampuni, dan memperbarui kita. Inilah berkat yang Allah sediakan di dalam Yesus Sang Firman menjadi manusia. Ini tadi yang saya sampaikan. Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Di sini kan Bapak bilang bahwa berkat Allah melalui Yesus Kristus itu ada 4. Pertama, hidup yang kekal. Kedua, terang. Ketiga, jadi anak Allah. Dan keempat adalah kasih karunia. Saya mau tanya yang mengenai terang ini, Pak. Terang ini kan pengenalan akan Allah. Relasi yang dekat dengan Allah.
juga tentang pengajaran etika, moral, dan perbuatan baik yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Nah, masalahnya Pak, pada sampai titik terang ini aja, banyak anak-anak Tuhan yang nggak bisa melewatinya ya Pak. Bagaimana caranya ini Pak? Maksudnya supaya pengenalan akan Allah ini bisa sampai gitu kepada anak-anak Tuhan. Karena kalau menurut saya dari hanya hadir dalam ibadah di gereja aja setiap minggu saya rasa kurang ya Pak. Ya, makasih Pak Erben. Iya, jadi sebenarnya kalau hanya yang dipilih ya sekali-sekali membuat jadi modal. Hilang Pak suaranya. Oh iya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sekali, Pak Erben suaranya hilang. suara saya hilang kan? Putus-putus. Nah, sudah jelas Pak. Tadi sempat hilang Pak. Oke. Iya. Gangguan sinyal. Hilang Pak, diulang. Iya, kasih. Nah, jadi mengapa ada orang yang seperti itu? Makanya sebenarnya kan dikatakan Yesus kan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya orang itu diajar untuk tiap-tiap hari menyatu, melekat, bersekutu dengan Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak bisa hidup benar, hidup kudus, tanpa kita bergantung pada Tuhan. Karena pada hakikatnya kan, kita manusia ini sudah berdosa. Kita sudah dikendalikan oleh dosa, bahkan kita tunduk kepada otoritas iblis. Tetapi Yesus datang memberikan kita kuasa ini. Maka dikatakan di dalam kitab suci kita ini, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu itu artinya begini. Kata mengerjakan di situ pernah digali oleh kita ketika belajar, itu seperti sebuah tambang yang sangat banyak kekayaan emas di dalam. Tetapi emas yang sangat banyak ini kita tidak bisa miliki, tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita rasakan. Kalau kita tidak menggali, kita tidak menambah. Artinya kerjakan keselamatan, artinya keselamatan di dalam Yesus itu adalah fasilitas untuk hidup kita di dunia ini sudah diberikan di situ. Tetapi itu yang harus kita gali, itu yang harus kita pahami, kita mengerti sampai kita bisa memilikinya. Dengan demikian maka kekayaan anugerah Allah di dalam Yesus itu akan membuat kita mampu untuk menikmati kasih Tuhan, dan dengan sendirinya kita akan mampu mengesampingkan segala godaan, ajakan-ajakan dunia. Jadi yang membuat kita menang mengalahkan kedagingan kita adalah kedekatan kita, keterbergantungan kita, keintiman kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena saya yakin bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, akan semakin kita mampu menyingkirkan ego kita. Semakin kita mampu menyingkirkan keakuan kita, menyingkirkan dosa-dosa kesukaan kita. Itu yang saya lihat. Jadi, mari kita setiap hari mendekat dengan sungguh kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai nilai yang utuh dalam diri kita, sebagai pusat penilaian terhadap diri kita. Jadi kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan setiap hari. Aku sih melihatnya seperti itu. Itu aja jawabannya. Iya, berarti kesimpulannya Pak, kita harus maksudnya benar-benar mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, harus. Setiap hari ya Pak. Iya. Nah, jadi dengan begitu kita jadi bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, bagaimana kita mengikuti kehendaknya dalam kebenaran firman-Nya ya Pak ya. Itu udah mutlak ya, nggak bisa ditawar ya Pak. Berarti ya. Nah, ya. Itulah yang dimaksud di dalam Mazmur pasal 1 itu kan. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi artinya gini, kita perlu belajar untuk mencondongkan, memusatkan hidup kita kepada Tuhan.
Makin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kuat kita untuk menentang atau melawan dosa. Tapi semakin Ya. kita melalaikan Tuhan, maka dosa akan semakin kuat menjatuhkan kita. Itu aja hukumnya. Iya, benar Pak. Jadi makanya dikatakan oleh Paulus kan di dalam Kolose ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita tidak bisa mematikan keakuan kita loh, tanpa kita memandang kepada Kristus. Kita tidak bisa memperbarui diri kita tanpa kita berpusat pada Kristus loh. Tetapi semakin kita tenggelam di dalam Kristus, maka kita akan semakin dikendalikan oleh Dia. Sama seperti orang kalau berada di dalam air kan, kalau airnya itu ibaratnya semata kaki, masih bisa kita lari-lari. Kalau selutut udah mulai agak lambat. Kalau sepinggang makin lambat kan. Tapi kalau sudah sampai dalam sekali, ya nggak bisa lagi kita. Tinggal renang kan. Iya, Jadi artinya ya sejauh mana kita bersekutu dengan Tuhan, itulah kekuatan kita untuk melawan keinginan daging kita. Jadi penjelasan saya. iya. Makasih Pak untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin mau menyampaikan apa? Oh, ada pertanyaan tadi di chat ini di Diki ya, Pak Erben 1 Yohanes 1 ayat 79 itu masih berhubungan Kak Pak? Tanya. Sebenarnya seluruh Alkitab kita ini berhubungan Pak Bro ya. Karena Kejadian sampai Wahyu itu kan satu kesatuan sebagai sebuah kebenaran yang utuh diterima oleh gereja sejak semula sampai hari ini. Tapi kalau kita baca aja ya, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dari Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa, Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi, Injil Yohanes dengan surat Yohanes dan kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus. Jadi, sehingga apa yang tertulis di sini satu kesatuan ya dalam tulisan Yohanes, dan ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Kristus menyucikan kita. Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Jadi kita harus hidup dalam terang. Makanya tulisan-tulisan Yohanes ini sangat banyak berbicara tentang terang, berbicara tentang hidup yang berpusat pada Kristus. Nah, seperti itu, Pak Dediki. Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Pak Erben, Ya. jika Tuhan memang memberikan anugerah pengampunan, apakah tetap berlaku hukuman terhadap orang yang melakukan dosa itu? Nah, jadi gini, berbicara tentang dosa kan ada dua hal sifat Allah yang harus kita lihat secara bersamaan. Yang pertama, Allah itu kasih, maka dosa sebesar apapun Dia ampuni. Itu kasih Allah. Tetapi Allah juga memiliki sifat yang adil. Maka dosa sekecil apapun harus Dia hukum. Ini dua sifat yang harus dilihat secara seimbang pada diri Allah oleh kita. Contoh, kalau orang mencuri, apakah tinggal diampuni, tidak ada konsekuensi? Tentu tidak. Konsekuensi dari perbuatan mencuri, ya dia bisa dihukum, didenda. Tetapi tujuan daripada hukuman itu adalah kasih. Tujuannya apa? Supaya ada pertobatan, ada kesadaran, ada sebuah teguran, dan itu menjadi peringatan bagi orang-orang lain supaya tidak ikut melakukan pelanggaran yang sama.
Jadi dosa itu diampuni oleh Tuhan, walaupun konsekuensi dari dosa itu harus dia terima, sebagai bentuk dari teguran kasih dari Tuhan. Jadi penghukuman itu sendiri bukan murkanya, bukan kutukannya, tetapi penghukuman itu dinyatakan dalam kasihnya. Ya Oh, sama seperti seorang anak kan, ketika melakukan kesalahan kan kita marahi. iya. Apakah kita memarahi anak kita itu tujuannya supaya menderita? Tidak. Tapi itu bentuk dari disiplin atas pelanggarannya. Dan itu dilakukan. Jadi bedanya ya, Tuhan menghukum orang berdosa di dalam nilai kasih. Bukan menghukum untuk mencelakai, menciderai, atau membinasakan. Itulah kasih Tuhan. Sama seperti kita dengan anak kita kan, kita pukul dia, supaya mati kau kan enggak. Supaya sadar, supaya ada pembelajaran, supaya ada pendewasaan. Makanya hubungan kita dengan Allah kita ini kan seperti seorang bapak dengan anak kan. Makanya kita panggil dia bapak, kita panggil dia sahabat. Jadi itulah uniknya, indahnya relasi kita Kristen dengan Allah kita. Seperti seorang anak dan bapak, seperti seorang sahabat. Nah itu ya. Mungkin ada mau di... Ben, Tapi ini, silakan Bu. ya nggak apa-apa, Bu Tirma dulu. Silakan Bu. Soalnya saya bertanya ini karena antara hukuman Tuhan karena kasih sayang Tuhan sama kita supaya kita benar-benar benar-benar bertobat dengan murka itu sama-sama sakit, Pak. Oh iya. Saya pernah mengalami itu, saya pernah mengalami kesakitan itu ya. Jadi saya pikir ini Tuhan murka atau menghukum karena hasilnya itu sama-sama sakit gitu loh. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau orang melakukan sebuah kesalahan kan konsekuensi dari kesalahan itu kan terjadi juga. Jadi bukan berarti Tuhan mengasihi serta-merta maka kita jadi kebebasan, bukan. Karena kasih Tuhan itu kan kasih yang adil, bukan kasih yang kebablasan kan. Nah itu, jadi kasih Tuhan itu kasih yang adil, kasih yang terarah, kasih yang memiliki tujuan. Jadi bukan kasih yang kebablasan. Jadi itu yang harus kita pahami dari sifatnya Tuhan. Itu karakter daripada Allah kita itu. Kasih yang kasih yang berjalan pada hukum, pada tujuannya, bukan pada murkanya dan bukan kebablasan. Nah, seperti itu sih yang harus kita pahami. Tapi ketika di perjanjian lama itu ketika bangsa Israel bandel itu kan tidak sedikit ada kata-kata murka Allah itu. Oh iya. Makanya kan kalau kita berbicara konteks PL ya, Allah itu kan menyatakan dirinya itu kan dengan tegas ya. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Kalau di PL itu contoh kalau orang pergi ke bait Allah nggak hidup kudus dia mempersembahkan korban di atas mezbah itu, mati di tempat. Artinya Allah menyatakan diri begitu kudus. Bahkan ketika Musa naik ke gunung, siapa yang menyentuh gunung itu kan mati juga. Iya. Kenapa? Karena Allah menyatakan diri dengan cara yang berbeda dengan kehadiran Kristus. Kalau di dalam Yesus ini kan kasih karunia, pengampunan, pemulihan. Gitu. Jadi sempat saya tuh sampai menilai bahwa Tuhan di zaman perjanjian lama itu kok jahat banget, beda dengan pribadi Tuhan ketika di zaman perjanjian baru. Ya memang kita melihat seperti itu ya, tetapi sebenarnya tidak. Sama sih, karena begini, Allah tidak pernah menghukum bangsa itu tanpa Allah memberikan peringatan teguran. Contoh ya, kalau bangsa Israel itu nakal, coba kita hitung dulu, berapa banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka, tapi mereka kok begitu bandel, kan begitu. Contoh ya, bagaimana mereka keluar dari Mesir, mereka melihat laut terbelah loh. Bagaimana mereka melihat tiang api, tiang awan. Bagaimana mereka melihat makanan datang, mana dari surga. Tapi mereka nakal. Jadi kalau kita melihat di situ, kasih Tuhan itu luar biasa sebenarnya.
Jadi kalau kita hanya melihat hukumannya, maka kita bisa mengatakan Tuhan itu kok jahat ya gitu ya. Tapi kalau kita melihat hukumannya dengan kasih yang sudah dinyatakan sebelumnya, maka kita bisa melihat, ya wajar Tuhan berbuat demikian. Iya kan? Wajar Tuhan berbuat demikian sama mereka. Karena memang kasih Allah itu sudah limpah ruah diberikan. Tapi mereka memang benar-benar bandel sekali. Ya, harus diketoklah kepalanya. Nah, kira-kira begitulah menurut apa yang bisa saya jelaskan. Jadi, kalau kita melihat kasih Tuhan secara utuh, dan kita melihat keadilan Tuhan, penghukuman Tuhan, di tengah kasihnya itu, maka saya berkata begini, waduh, kalau Tuhan itu kayak aku udah selesai hidup, kan begitu. Jadi, kadang kita akan melihat hukuman Tuhan itu lepas dari kasih Tuhan, sehingga kita berpikir Tuhan nakal. Tapi kalau kita melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, dan kita bandingkan dengan ganjaran penghukumannya, maka sesungguhnya kita katakan, Tuhan, Engkau baik. Itulah kasih karunia tadi kan. Kita diberikan suatu hal yang sangat berharga, yang sangat berarti, walau kita tidak layak menerima itu. Bahkan Tuhan memperlakukan kita dengan penuh kasih. Walau dia tahu kita berdosa, seolah-olah kita tidak berdosa. Sampai segitunya Tuhan itu. Dia nggak hitung-hitung, nggak catat-catat kekurangan kita, tapi dia selalu memulihkan, membaharui, memberi. Dan itu yang kita lihat di dalam Yesus ya. Jadi di dalam Yesus ini kita melihat bahwa Allah itu bukan jauh. Allah itu bukan sosok yang menakutkan. Allah itu bukan sosok yang menyeramkan, tidak. Tapi Allah itu adalah sosok yang penuh kasih, penuh damai, penuh cinta, penuh harapan, penuh nilai, penuh hal-hal yang positif, yang benar. Semua yang baik ada di situ. Jadi kita belajar untuk ketika kita mendapatkan sebuah penghukuman, maka kita harus mengarahkan mata kita kepada kasih karunia Tuhan yang jauh lebih besar yang berkarya di dalam penghukuman itu. Harus begitu menurut saya. Iya. Iya, udah Bu Tirma. Sudah, ya terima kasih Pak RB. Ya, sama-sama. Sekarang saya Pak mau nanya lagi. Pak, kalau di zaman perjanjian baru, misalnya seseorang itu dia sudah maksudnya berbuat hal yang berdosa, lalu Tuhan memberi hukuman, ya kan Pak, atas perbuatannya. Berarti dia sudah menerima ganjarannya, tapi dia tetap nggak bertobat gitu, melakukan lagi perbuatan yang berdosa lagi. Lalu bagaimana Pak itu? Apakah Tuhan akan murka juga seperti pada zaman perjanjian lama terhadap orang itu pada akhirnya Pak? Terima kasih Pak. Ya, itu tadi ayat yang ditunjukkan oleh Bro Dedeki itu kan, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10 itu. Baru juga nanti bisa dibaca di dalam Yesaya 1 ayat 18-19 kan. Jadi memang kalau kita melihat kepada Tuhan ini ya, kasih setia Tuhan itu kan tak berkesudahan. Memang ganjaran demi ganjaran akan dosa itu juga dia lakukan. Kenapa? Supaya proses pendewasaan. Namun kalau orang itu tidak sadar, kan pukulannya makin kuat. Jadi Tuhan itu tidak pernah menyatakan murka itu tanpa menegur, baik dengan cara yang halus. Ya, saya kasih contoh kita dengan orang tua, atau kita ini orang tua dengan anak kita. Kalau dia melakukan kesalahan kan kita ingatkan pelan. Aduh kamu. Tapi kalau dia melakukan kesalahan lagi, kita ingatkan lebih keras. Dia melakukan kesalahan lagi, ya sudah, dengan keras banget. Bisa mungkin kalau ibu-ibu dicubit anaknya agak biru sedikit, kan bisa. Atau ada pukul-pukulnya, dipukulkan kakinya agak merah. Kalau tadinya hanya diomongin, ya menurut saya jadi gini, Tuhan itu punya teknik juga bagaimana membuat kita sadar. Tapi kalau benar-benar nggak sadar lagi, ya sudah, ditendang sekalian masuk neraka, kan begitu.
Gimana kira-kira? Iya sih Pak. Sadar Berarti dia juga kan? iya. Maunya di neraka kali, Pak. Iya. Artinya dia kan, Tapi kalau Pak itu Erben, udah dilembutin, agak dikerasin, toh nggak sadar-sadar. Aduh, udah tapi banyak kali tapi katanya. Udahlah, biar tapi sekalian. Sep, iya. katanya, masuk neraka. Tapi Pak, kalau misalnya orang ini dia tidak bertobat karena dia tidak punya pengenalan akan Allah gitu. Tapi maksudnya gini loh, dia Kristen, tapi dia kurang memahami tentang apa namanya kebenaran KTP firman lah Tuhan. Kristen. Ya, jadi itu bagaimana tuh Pak? Jangankan mengharapkan pertobatan ya, karena dia mengenal kebenaran firman Tuhan aja terang itu sendiri aja nggak ada gitu. Ya, dia mengalami ganjaran ya tetap aja balik lagi, mengalami ganjaran ya tetap aja balik lagi. Pada akhirnya Tuhan itu akan murka ya Pak. Pada Iya, akhirnya ya, iya. Jadi pada makanya orang itu ya. sebenarnya yang menyelamatkan itu kan bukan status KTP, Iya, tapi yang menyelamatkan itu adalah status kita di hadapan Tuhan. Betul, Pak. betul Pak, betul. Makanya poin ketiga kita tadi kan, setelah Allah memberikan kita hidup, menyediakan kita terang, tapi diberikan kita status yang baru, anak-anak Allah. Boleh saja orang mendengar berita tentang terang, dia mendengar berita tentang hidup, tapi dia nggak sampai menjadi anak-anak Allah, hanya didengar. Makanya Kristen tanpa pertobatan sama saja dengan tidak Kristen. Iya betul Pak, betul. Jadi Kristen tanpa pertobatan sama saja dengan bukan Kristen. Makanya kan Yohanes pasal 3 ya, ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, apa yang Yesus katakan dengan Nikodemus? Nikodemus itu kan seorang pemimpin, ahli Taurat itu. Seorang terhormat itu. Tapi Yesus apa katakan sama dia? Seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan melihat kerajaan surga. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk kerajaan surga, kata Yesus. Padahal siapa yang dia ngomong? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu kan berarti pinter, tahu seluruh kitab suci, barangkali hafal, habis Taurat, habis PL dia mungkin. Tapi kalau hidup itu tidak diubah, tidak ada pertobatan, Yesus katakan, jangankan masuk surga, melihat surga pun tak bisa. Nah, padahal statusnya secara dunia, itu kan Nikodemus orang hebat. Secara keagamaan. Barangkali mungkin dia pendeta besar kalau konteks sekarang. Atau jangan-jangan bisa dia mungkin kepala kayak ketua sinode barangkali. Tapi Yesus katakan, kalau kau tidak dilahirkan kembali, gak masuk surga kau, kata-kata. Berarti keselamatan itu bukan statusnya ya, bukan status gerejawi, bukan jabatan gerejawi, bukan kepintaran menghafal ayat-ayat, tetapi sebenarnya adalah hidup itu diubah dari dalam oleh hadirnya kebenaran, itulah Kristus sendiri. Itu yang saya yakin. Jadi saya katakan biar dia pendeta belum masuk surga juga. Kalau hanya pendeta aneh-aneh kan, apalagi pendeta palsu. Ya nggak mungkin. Iya, betul, Pak. Iya betul Pak. Harus kita catat ya. Jadi keselamatan itu bukan status gereja, bukan jabatan gerejawi, bukan status pendidikan teologi. Itu dokter pun banyak jadi nabi palsu, ya kan? Jadi bukan karena dia dokter profesor jadi dia masuk surga, misalnya. Iya, betul, Pak. Pendoa pun sama aja ya, Pak ya? Berdoa juga. Yang sudah punya kuasa gitu Pak ya, maksudnya misalnya mendoakan orang gitu. Tetap aja kalau misalnya dia tidak mengalami lahir baru ya sama aja ya Pak Erben. Jadi ini mungkin ini perlu saya sampaikan ya. Iya, Pak. Karunia-karunia rohani adalah ukuran kedewasaan seseorang. Tapi ukuran kedewasaan rohani seseorang adalah karakter rohani yang disebut dua buah. Itu yang seringkali orang lupakan. Jadi karunia rohani ukuran kedewasaan iman seseorang. Ukuran kedewasaan iman seseorang itu adalah karakter rohani, yaitu buah-buah rohani, buah-buah roh. Kadang agak sedih melihat ya kalau ada
oknum tertentu atau gereja tertentu menekankan karunia-karunia rohani lebih tinggi daripada buah-buah roh. Iya, Banyak itu, Pak. itu kesalahan kita. Iya Kalau betul. yang tertinggi itu adalah karakter-karakter rohani itu. Iya. Tapi Karakter banyak yang seperti lebih Kristus ya, menekankan Pak. karunia roh, Pak, bukan buah rohnya. Itulah, itu yang harus dievaluasi. Itu yang harus Susah, Pak. Sudah mengakar soalnya, Pak. ya itu dia, akarnya itu harus dicabut. Lah gembala sidangnya bandel, keras kepala. Gimana, Pak? Soalnya kan jemaat ikut gembalanya. Nah, tapi maksud aku kan setuju kita yang di room ini ya. Jadi karakter-karakter rohani itu jauh lebih dahsyat daripada karunia-karunia rohani. Iya, betul, Pak. Pak, kalau misalkan pendoa menyarankan begini, kamu banyak berdoa, minta karunia sama Tuhan. Apa karunia kamu? Gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh, Pak? Ya tidak masalah, bagus juga karunia-karunia rohani, tapi maksud aku jangan karunia rohani itu ukuran kedewasaan rohani, bukan. Iya. Nilai kedewasaan tertinggi itu adalah karakter. Kan Yesus katakan kan hendaklah kamu sama sempurna seperti Kristus. Iya, betul, Pak. Dengan kita memiliki karakter Kristus, dengan sendirinya karunia-karunia rohani datang. Yakinlah. Akan mengikuti ya, Pak ya. Iya. Iya. Betul, Jadi Pak. karunia-karunia rohani itu mengikuti. Tapi kalau kita ibaratnya mencari karunia-karunia, kita lupakan karakter. Bisa nanti itu jadi kayak tadi lah kan, karena dia punya karunia 2, lama-lama 2-nya jadi miring. Kemana itu? Iya. Pak Erben. Ya. Tapi terkadang kan orang itu ya, contohnya teman saya ya bukan saya menghakimi ya, dia pendoa syafaat, tetapi dia tanya lagi sama temannya yang pendoa juga, Tuhan bilang apa sama saya, Tuhan bilang apa sama kamu tentang saya dapat karunia apa. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Pak? Mungkin itu dia ingin konfirmasi karunia dengan temannya, artinya saling mendoakan boleh saja, cuman artinya gini, yang aku kadang sedihnya itu orang lebih menekankan karunia daripada karakter. Seharusnya ya paling tidak ya seimbang ya. Jadi Betul, Pak. karunia itu berbarengan sejalan dengan karakter. Jangan berat sebelah. Apalagi kalau karunia-karunia ini menjadi ajang menyatakan bahwa dia lebih rohani, lebih hebat dari yang lain. Jangan dilupakan bahwa 1 Korintus 13 itu kan, buat akan berakhir, ini akan berakhir, ini akan berakhir. Tapi yang tetap adalah kasih. Kasih itulah karakter. Iya kan? Itu Iya, kan Pak. yang tidak akan habis, kasih. Tapi bukan kasih munafik ya, tapi kasih Kristus. Di situ. Jadi saya mengatakan kita butuh karunia-karunia rohani itu. Yes, itu dibutuhkan dalam pelayanan. Tetapi jangan melupakan yang namanya karakter. Buah-buah roh. Dan buah-buah roh itulah yang menjadi kualitas diri kita. Kalau karunia-karunia itu kan kita hanya alatnya di situ kan. Bukan dari kita itu karunia itu. Iya, betul. Enggak. Kalau karunia kita beratnya berdoa untuk orang lain yang menyembuhkan kan bukan kita. Tuhan kan. Iya. Kita hanya alat di situ dipakai Tuhan. Tapi kalau karakter itu sudah diri kita dengan Tuhan. Iya. Itu dari diri Pribadi kita ya, Pak, dengan Tuhan ya. Jadi artinya mari belajar yang namanya jangan berat sebelah antara karunia dengan karakter. Apa dengan itu sih yang perlu dipahami oleh kita, direnungkan. Pak Erben. Pak. Ya. Halo, Pak Erben. Ya, salam. Ya, salam. Pak, itu tadi kan Bu belajar kan bilang mengenai hukum-hukum Tuhan itu ya, Pak ya. Nah,
Kalau menurut saya ya Pak, Tuhan itu panjang sabar ya. Oh iya betul, yang sabar. Karena kita lihat dari itu ya, bangsa Israel, dia jadi budak Mesir aja sampai 400 tahun. Padahal bangsa Israel itu eh, pilihan Tuhan kan. Jadi Ya. Tuhan itu panjang sabar sampai 400 tahun. Tuhan maksudnya belum bertindak ya, tunggu sampai 400 tahun baru Tuhan itu ya menolong gitu ya, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir gitu. Tetapi karena Tuhan itu panjang sabar, walaupun bangsa Israel mengeluh segala macam, Tuhan tetap tuntun gitu ya. Makanya kita nggak sadar ya kalau Tuhan tuh panjang sabar. Yang kita tahu tuh Tuhan itu apa yang kita minta itu pasti Tuhan kasih, walaupun nggak cepat dan juga nggak lambat. Tapi kita lupa kalau Tuhan itu panjang sabar. Itu sih kalau menurut saya, Pak. Ya, ya. Jadi Tuhan itu panjang sabar sama kita. Kalau Tuhan itu nggak panjang sabar, kayaknya udah mati kita semua ini. Betul, Pak. Apalagi bangsa Iya. Israel kan nggak Iya, ditolong-tolong, betul. Pak. Ya kan? Iya, tapi ini Pak, kadang saya lebih kan memang Tuhan panjang sabar, tapi karena Tuhan kalau sudah melibas bangsa Israel itu loh kan ngeri banget. Jadi saya lebih Iya, lebih kisahnya ya. iya, kok udah melibas sih. Bener Kayak banget. Sodom dan Gomora juga kan waktu di Jadi perjanjian saya lama. lebih Ya, jadi Kita lupa lihat yang dengan di panjang itu. sabarnya Tuhan itu gitu loh, Pak. Bukan, kita lihat yang di bangsa Mesir yang 10 tulah itu ya, Pak. iya. 10 tulah itu juga ngeri kan itu. Makanya kan, jadi gini, Tuhan tidak pernah memberikan hukum tanpa Tuhan memberikan kasih dalam bentuk apakah itu peringatan, nasihat dan lain-lain. Iya, selalu. Ya, Tuhan tidak pernah menyatakan sebuah ganjaran atau menyatakan kasih terlebih dahulu. Dan itulah kehebatan Tuhan kita ini. Itulah dia. Iya. Jadi tidak serta-merta. Coba kita lihat dalam sejarah. Tuhan nggak pernah kok. Contoh kayak Sodom dan Gomora kan sudah diberikan waktu kok sama Tuhan. Iya, betul, Pak. Iya. Masih tawar-menawar. Iya. Iya, maksudnya masih ada peringatannya ya Pak ya sebelum dihancurkan benar-benar. Iya. Bahkan contoh kayak Yunus ke Niniwe. Iya. Tuhan langsung dikasih peringatan. Iya. Iya, betul. Coba kita lihat dalam catatan Alkitab. Tidak pernah Allah menyatakan hukuman Iya. tanpa didahului oleh kasih. Iya. Dan jika Allah menyatakan hukuman itu, tujuannya adalah hal yang baik. Baik, iya betul, Pak. Betul. Ketika peristiwa Nuh yang selamat hanya 8 orang, apakah kita katakan Tuhan kejam? Tidak. Iya, betul, Pak. Memberikan waktu 120 tahun loh untuk semua bangsa itu bertobat, manusia bertobat. Tapi nggak bertobat 120 tahun loh. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan sedang menyatakan keadilannya. Karena manusia dipertahankan pun akan membuat dunia semakin rusak. Ya, daripada semakin rusak, semakin bandal kau hidup dalam dosa, melahirkan anak hidup dalam dosa, ya sudah selesailah. Dimulailah dari Nuh dan anak-anaknya itu 3 orang itu. Iya. Coba kita lihat, termasuk nanti ya, kalau Yesus datang di akhir zaman memasukkan orang ke neraka, apakah dikatakan Yesus kejam? Enggak, Pak. Orang kita udah beritakan Injil di YouTube di mana-mana, orang bandel. Iya. Global ya benar Pak. Bandel. Tinggal Tuhan ngomong, aku udah kasih puluhan tahun kau hidup. Udah orang Kristen kafir di matamu itu diberikan hikmat untuk membuat YouTube. Itu buatan kafir, supaya diberitakan samamu Injil. Kamu yang bandel, katanya kan. Tidak pernah Tuhan menghukum sesuatu itu tanpa Tuhan memberikan peringatan. Bahkan bukan 1 kali 2 kali loh. Peringatan dan Mereka kesempatan. tergiur surga 70 bidadari itu. Ya udahlah, bisa kita bahas. Ada di banyak dibahas itu. Jangan dibahas monolog, harus ada mereka biar kita tanya-tanya mereka.
orang. Iya. Jadi Berarti hari, balik lagi ya Pak. iya, hari ini aku sangat diberkati ya dengan renungan hari ini. Jadi walaupun materinya sederhana, tapi hal yang luar biasa. Kenapa Allah mengutus firman menjadi manusia? 4 hal itu ya. Dan itu membuat saya sungguh kagum dengan Yesus. Dan apa yang menjadi rencana Allah buat saya, buat kita semua, kita tinggal melihat itu, apa yang Allah berikan. Anugerah itu berkat hidup di dalam Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul, kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidup kekal, memberikan terang, memberikan identitas baru sebagai anak Allah bagi kita di dalam Yesus, bahkan memberikan anugerah demi anugerah. Menurut saya inilah, makanya saya bilang teologi Yohanes berpusat pada 4 topik itu. Kalau kita mau bahas ya, semua berpusat di situ. Saya juga dapat berkat sih Pak dari firman ini, juga baru, maksudnya saya jujur aja Pak, baru menyadari kalau Tuhan itu panjang sabar ya. Gitu sih. Dari saya dengar Bu belajar tadi ngomong itu, saya mikir-mikir, kata saya, iya, ingat ya di bangsa Israel dikeluarin dari Mesir itu selama 400 tahun itu, saya baru sadar, iya Tuhan tuh panjang sabar walaupun ada hukuman yang harus kita ini ya terima gitu. Nah, mungkin diskusi kita udah luar biasa malam ini. Tuhan Pak. Iya Pak. Kita bisa akhiri ya. Iya boleh Pak. Boleh. Yang mau didoakan khusus, Siapa yang mau didoakan? kita saling mendoakan ya. Iya. Jadi pertobatan itu adalah proses yang harus dialami oleh setiap kita secara pribadi ya. Jadi pertobatan kita tidak tergantung kepada orang lain, tapi orang lain juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, tapi keputusan tetap ada pada kita masing-masing juga. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada sesi kali ini kami boleh belajar bersama-sama tentang karyamu, kebenaranmu yang agung, yang kau nyatakan buat kami melalui firman-Mu menjadi manusia Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di dalam sang firman menjadi manusia, kami memiliki hidup kekal, hidup berkualitas, hidup yang sesungguhnya. Kami memiliki terang, pengenalan akan Engkau, kami memiliki terang, kemampuan untuk hidup kudus, hidup benar. Di dalam firman yang menjadi manusia Yesus Kristus, kami juga diangkat menjadi anak-anak Allah, diberikan otoritas, diberikan hak, diberikan identitas yang baru untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Kami juga menemukan, mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia yang begitu luar biasa dari Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran yang agung, yang meneguhkan, menguatkan, dan memantapkan hati kami untuk terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati teman-teman kami yang ada di room ini, yang sudah kami belajar bersama-sama. Ada Ibu Hilda Gasir, ada Ibu Riana Chandra, ada Ibu Aling, ada Ibu Eri, ada Ibu Belajar, Ibu Eliana Rosa, dan juga untuk Dediki. Tuhan berkati dalam keluarga, berkati orang tua semuanya, berkati anak-anak, cucu, supaya kasih setia Tuhan terus nyata atas kami, dan membawa kami hidup, mendekat, bersekutu, bergantung pada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang agung. Kami memuji, kami memuliakan, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuntun kami tiap-tiap hari, supaya kami terus boleh mendekat, bersekutu, dan intimasi dengan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa, terpujilah Bapa selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan. Terima kasih Pak Erben untuk pelayanannya malam ini. Tuhan berkati. Juga untuk